Saya izin share screen terlebih dahulu materi kuliah saya hari ini. Mana nih tadi ini kayaknya. Bentar, saya turut satu-satu. Udah kelihatan yang goal programming? Udah, Bu. Udah ya, oke. Jadi eh, ini adalah materi kita hari ini, yaitu goal programming. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa model matematika sederhana dengan linear programming tidak selalu dapat memuaskan jika tujuan kita itu lebih dari satu. Nah, model apa yang bisa kita pakai jika tujuan optimalisasi kita lebih dari satu? Nah, model yang bisa kita pakai adalah goal programming. Karena itu, goal programming sering disebut dengan model tujuan ganda. Karena biasanya nanti dengan goal programming, kita akan punya beberapa tujuan dalam optimalisasi. Beda dengan linear. Kalau linear tujuannya hanya satu, maksimum keuntungan misalnya, atau hanya minimum biaya. Nah, karena linear programming ini adalah perluasan atau kelanjutan dari mohon maaf, karena goal programming ini adalah kelanjutan atau perluasan dari linear programming, maka asumsi-asumsi yang digunakan itu sama dengan asumsi linear programming. Jadi tidak mengubah asumsi, sama seperti kalau di integer kemarin asumsinya tidak berubah, bahkan model matematiknya tidak berubah. Jadi fungsi tujuan kalau di integer itu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya sama. Nah, hanya kalau di goal programming itu asumsinya sama, tetapi nanti kendalanya berbeda, ya. Jadi kendalanya berbeda. Apa kendala pertama? Asumsi bahwa variabelnya non negatif. Artinya apa? Kita akan dapat nilai X1, nilai X2, atau X3, itu semua nilainya lebih besar dari 0. Jadi tidak ada nilai X yang lebih kecil dari 0. Minus misalnya itu nggak ada. Yang kedua, kita punya informasi tentang sumber daya. Jadi kalau di kendala itu sebelah kanan ada ketersediaan sumber daya. Nah, kita punya informasi yang pasti. Sumber daya yang tersedia itu berapa? Ya. Lalu yang kedua, variabelnya adalah variabel independen, artinya X1 itu pupuk, gitu ya. Kemudian X2 itu pestisida, X3 itu adalah benih. Jadi semua variabel yang masuk dalam proses optimalisasi itu semua saling bebas. Lalu satu yang menjadi kendala, kenapa dia harus dioptimasi? Variabel kita itu sumber dayanya terbatas. Nah, jadi karena dia terbatas, maka kita harus alokasikan secara optimal dan deterministik. Deterministik itu artinya dia bisa ditentukan. Jadi X1, X2, X3 nanti bisa kita tentukan nilainya berapa. Lalu deterministik. Nah, di dalam komponen goal programming itu ada komponen yang pertama ada yang disebut dengan kendala tujuan. Kalau biasanya yang kita pahami ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Nah, di goal programming kendalanya tuh ada dua, ada kendala tujuan sama kendala sumber daya. Jadi saya ulang, di goal programming nanti kendalanya ada dua, ada kendala tujuan, ada kendala sumber daya. Tetap punya fungsi tujuan, nanti tetap punya fungsi tujuan, tapi kendalanya ada dua. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa goal programming itu berguna untuk optimalisasi dengan lebih dari satu tujuan, maka nanti ada kendala tujuan. Kendala tujuan terdiri dari ada variabel di dalamnya, ada target tujuan, kemudian dia bisa dimodifikasi. Jadi misalnya nih keinginan untuk mencapai level keuntungan tertentu. Jadi keinginan untuk mencapai level keuntungan tertentu. Lalu ada fungsi tujuan. Jadi ada kendala tujuan, ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan jumlah bobot deviasi dari tingkat tujuan. Nah, tujuan di dalam goal programming ini tidak sama dengan tujuan di linear programming. Kalau di linear programming, tujuannya bisa minimum, bisa maksimum kalau di LP. Tetapi kalau di GP, di goal programming, tujuannya hanya minimum. Apa yang diminimumkan? Deviasi. Deviasi itu adalah bobot ketercapaian dari target tujuan kita nanti. Nanti kita lihat ya kayak apa fungsinya. Jadi saya sampaikan kembali kalau di GP fungsi tujuannya itu hanya minimum. Apa yang diminimumkan? Yang diminimumkan itu adalah deviasi dari target tujuan. Tadi kan ada beberapa tujuan. Nah, itu nanti kita minimumkan targetnya.
Yang dilihat adalah target yang paling besar capaiannya. Jadi dia yang deviasinya paling kecil. Makanya dia minimum, selalu minimum. Tetapi kalau dalam LP, tujuannya bisa minimum, bisa maksimum. Langkah-langkah goal programming, yang pertama adalah kita akan mendefinisikan variabel deviasi dari setiap tujuan. Nah, ini yang berbeda ya dalam GP. Kemudian kita akan dituntut untuk membuat persamaan kendala. Tadi saya sudah sampaikan, ada dua kendala, kendala ekonomi. Kendala ekonomi itu sama dengan kendala sumber daya di LP. Jadi ini sama dengan LP kendalanya. Dan nambah kendala tujuan, kemudian akan membentuk fungsi tujuan. Jadi terbalik pola pikirnya, kalau di linear programming biasanya fungsi tujuan kita tulis duluan. Tetapi kalau di goal programming, fungsi tujuan itu baru bisa didefinisikan di akhir setelah kita melewati 4 tahap ini. Ya, walaupun nanti ditulisnya tetap yang pertama, saya mohon maaf sebentar ya. Ada telepon dari Kajur ini berkaitan dengan akreditasi sosek. Sebentar ya. Nah, saya lanjutkan, mohon maaf ya, penting juga soalnya hari ini terakhir untuk upload akreditasi sosek. Oke, jadi kita akan fungsi tujuan itu kalau di goal programming ditulisnya terakhir gitu ya. Jadi dirumuskan itu terakhir setelah kita bisa mendefinisikan kendala ekonomi dan kendala tujuan. Jadi terbalik dengan LP, kalau di LP justru fungsi tujuan itu kita definisikan di awal. Ya, belum kebayang ya. Kemudian di dalam goal programming itu ada variabel keputusannya sebetulnya sama dengan model LP. Artinya nanti kita akan dapat X1 itu harus diproduksi berapa, X2 harus diproduksi berapa. Tetapi di dalam goal programming yang berbedanya ini ada variabel deviasi yang menunjukkan kelebihan, ketercapaian, dan ketidaktercapaian dari setiap tujuan. Kan tadi tujuannya lebih dari satu, maka dia ada kelebihan dan ketidaktercapaian dari setiap tujuan. Nah, dia didefinisikan D+, jika nanti menunjukkan kelebihan ketercapaian tujuan, sementara D- itu menunjukkan ketidaktercapaian tujuan. Ya, iniin dulu. Nah, fungsi kendala ekonomi persis sama dengan kendala pada saat kita belajar LP, jadi bentuknya seperti ini kendalanya, 3X ditambah 2Y lebih kecil dari 50, atau 3X1 ditambah, atau bisa juga kalau kita kan biasanya belajarnya 3X1 misalnya, ditambah 2X2 ya, 2X2 lebih kecil dari 50. Ketersediaan sumber daya itu yang mana? Ketersediaan sumber daya itu yang sebelah kanan. Yang ini sebelah kanan, ini adalah variabel X1 dan X2, lalu ini adalah kebutuhan dari sumber daya untuk variabel X1 dan X2. Nah, tetapi yang berbeda ada kendala tujuan. Kendala tujuan itu cara menuliskannya adalah variabel keputusan, jadi X1 atau X2, nanti tergantung ada berapa variabel, lalu kita tambahkan dengan D+. D+ itu adalah kelebihan dari ketercapaian.
Jadi kalau misalnya variabel D1 itu kita pinginnya 200 misalnya ya, misalnya variabel X1 itu kita pinginnya 200, kemudian kalau nanti dia kelebihan, kita tulis D+. Kalau nanti dia kekurangan, maka kita tulis D-. Nah, ini D+ dan D-. Kalau dia lebih ya, kalau lebih kan D+, berarti kan dia di atas 200, makanya tandanya di sini dikurang. Saya ulang ya. Kemudian kalau dia D-, kan dia kurang dari 200, makanya di sini harus ditambah supaya mencapai 200. Saya ulang, cara merumuskan kendala tujuan. Yang pertama adalah variabel keputusan dikurang D+ ditambah D-. D+ itu yang mana? Misalnya target tujuannya X1 itu 200. Kalau dia lebih nanti dari 200, misalnya kita dapatnya 210 nanti ya, 210, maka dia D+. Untuk bisa mencapai 200 karena targetnya 200, maka dia nanti dikurang D plusnya, dikurang min D+. Kalau misalnya nanti dapatnya 180, misalnya dapatnya 180. Untuk bisa mencapai 200, maka D min itu harus ditambah. Makanya dia tulis pasangannya itu adalah min D plus ditambah D min. D itu artinya deviasi. Jadi walaupun dia lebih dari target, kan kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau dia lebih dari target itu bagus. Belum tentu. Jadi kalau dia lebih dari target, dia tetap dianggap deviasi. Kalau dia kurang dari target, dia tetap dianggap deviasi. Nah, jadi tadi inilah yang saya maksud dengan deviasi tadi. Nah, deviasi ini baik plus maupun min, dua-duanya harus kita minimumkan. Karena target kita 200. Nah, sampai sini sebelum saya lanjutkan ke contoh soal, ada nggak yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Ada? Lanjut? 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 Ibu lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Ya. Nah, Ibu masuk ke contoh soal. Mikrokom adalah perusahaan yang memiliki tujuan bulanan untuk penjualan. Mikrokom menentukan bahwa usaha penjualan memiliki ketersediaan jam kerja maksimum per bulan untuk kunjungan 640. Nah, tadi Kak, ini berarti ketersediaan sumber daya kunjungannya 640. Nggak mungkin lebih dari 640 karena di sini sudah ada kata maksimum. Ya, lebih jauh diperkirakan setiap kunjungan kepada klien baru memerlukan waktu 3 jam dan untuk klien biasa memerlukan waktu 2 jam. Jadi ada 2 variabelnya nanti, klien baru dan klien biasa. Kalau mengunjungi klien baru itu 3 jam, kalau mengunjungi klien biasa itu 2 jam. Total waktunya 1 bulan 640 maksimum, nggak boleh lebih dari itu. Oke. Mikrokom mempunyai 2 tujuan untuk setiap bulan. Pertama, menghubungi sedikitnya 200 klien biasa dan menghubungi sedikitnya 120 klien baru. Jadi ada 2 tujuan. Ya, ada 2 tujuan, menghubungi sedikitnya 200 klien biasa dan menghubungi sedikitnya 120 klien baru. Di sini disampaikan kelebihan ketercapaian tidak akan dikenai penalti. Berarti buat Mikrokom ini kalau lebih tidak jadi masalah, jadi D+ tidak akan jadi masalah, tetapi tidak boleh kurang dari 200 dan 120 ini sedikitnya. Jadi minimal 200 sama 120 berarti yang jadi persoalan di Mikrokom ini nanti adalah D-, bukan D+. Sampai sini bisa dipahami soalnya? Sampai sini? Bisa dipahami? Satria? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Yang lain bisa ya? Oke. Kalau nggak bisa nanti ini tanya ya, maksud saya supaya saya jangan sampai nanti sudah sampai di ujung terus nggak paham gitu loh. Tadi ini adalah langkah yang harus kita penuhi ketika kita menyusun model GP. Yang pertama adalah definisikan variabel, yang kedua formulasikan tujuan dan variabel deviasi, yang ketiga formulasikan model GP, kendala ekonomi dulu, lalu definisikan kendala tujuan, lalu definisikan fungsi tujuan, dan terakhir selesaikan dengan metode grafis.
Model GP itu bisa diselesaikan dengan metode grafis atau bisa juga dengan menggunakan QM for window. Nah, ini step pertama. Step pertama definisikan variabel. Tadi saya sampaikan di awal di soal bahwa kita punya dua variabel. Variabel pertama X1 itu adalah klien biasa dan X2 itu adalah klien baru. Tujuan pertama tadi menghubungi sedikitnya 200 klien biasa dan tujuan 2 menghubungi sedikitnya 120 klien baru, step 2. Lalu step ketiga adalah mendefinisikan variabel deviasi. Kan kita punya klien biasa dan klien baru, maka kita punya dua macam variabel deviasi. Yang pertama adalah D1, D1 itu adalah untuk klien biasa, dan D2 itu untuk klien baru. Lihat, ada D1 ya, itu saya ulang, D1 itu untuk klien biasa, kemudian D2 itu untuk klien baru. D1 untuk klien biasa itu ada D+. Tadi saya sampaikan kalau D+ berarti dia melebihi 200. Kalau D- berarti dia jumlah yang dikunjungi lebih kecil dari 200. Sementara kalau D2+ itu untuk klien baru berarti dia melebihi 120 dan D2-nya berarti lebih kecil dari 120. Lanjut. Nah, formulasikan model GP. Ini yang saya sampaikan, kendala ekonominya hanya satu, ya. Jadi kendala ekonominya hanya satu karena kita belajarnya improve gitu ya. Kendala ekonomi tadi kalau mau menghubungi klien biasa X1 itu perlu 2 jam. Menghubungi klien baru perlu 3 jam, ketersediaan jamnya 640 maksimum. Karena dia bilang maksimum, maka tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Lalu kendala non-negatif ini pasti ada di GP, X1 dan X2 lebih besar dari 0, dan juga D1 plus, D1 min, D2 plus, D2 min itu harus sama dengan atau lebih besar dari 0. Lalu ini kendala ekonomi sama atau kendala sumber daya kalau di linear programming sama dengan linear. Nah, bedanya GP ada, tadi saya sampaikan, ada kendala tujuan. Ya, kendala tujuan. Kendala tujuan tadi ada dua, ada untuk klien biasa, ada untuk klien baru. Variabel tadi kan cara mendefinisikannya adalah di sini tadi. Nah, ini variabel keputusannya plus D plus, min D plus D min sama dengan kendala tujuannya berapa. Maka kita buat kendala tujuan. Ada variabel klien biasa, itu tadi variabelnya adalah X1 ditambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 200. 200 itu minimal menghubunginya 200. Klien baru itu adalah X2 ditambah D2 min dikurang D2 plus. Tadi kita diminta menghubungi sedikitnya 120. Nah, ini harus sama dengan, karena dia harus tercapai 120. Ya, jadi baik kelebihan atau kekurangan jadi masalah. Tapi tadi disampaikan, kalau lebih dari 200 tidak apa-apa. Tapi kalau kurang tidak boleh, katanya gitu. Sehingga yang menjadi fokus kita itu adalah D1 min dan D2 min. Maka fungsi tujuannya adalah, tadi saya sampaikan, ini fungsi tujuannya bahwa kalau di GP itu fungsi tujuannya pasti minimum. Pasti minimum Z. Apa yang diminimumkan? Yang diminimumkan itu adalah deviasi. Nah, tinggal tergantung. Nanti tergantung kasus yang menjadi persoalan itu kalau dia kurang atau dia lebih. Di kasus yang saya sajikan ini disampaikan bahwa yang menjadi persoalan itu kalau dia kurang. Kalau lebih tidak apa-apa. Maka yang masuk sebagai kendala tujuan adalah minimum Z, D1 min ditambah D2 min. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Silahkan sebelum saya lanjutkan.
Silakan, ada yang mau tanya? Ada? Lanjut ya. Oke, kalau saya tanya jawab. Jadi kelihatan bahwa di dalam kelas ini, walaupun kita kelasnya Zoom, ada interaktif antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang diterima oleh mahasiswa. Jadi saya tahu ini mahasiswanya nyimak apa enggak, jangan diem aja. Nah, baru kita tulis model GP-nya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa fungsi tujuan didefinisikan terakhir. Setelah kita definisikan fungsi tujuan, baru kita tulis model GP-nya minimum Z sama dengan D1 min ditambah D2 min, subject to, dengan kendala. Tadi kita ada kendalanya yang atas ini adalah kendala sumber daya, sama seperti linear programming. Yang bawah ini adalah kendala tujuan. Yang nomor 2 terakhir ini, jadi ini kendala tujuan. Yang ini adalah kendala sumber daya, ya sama kayak GP ya. Yang ini adalah kendala non negatif. Bahwa variabel yang akan kita hasilkan itu tidak boleh negatif. Selesai dari sini, kita akan selesaikan dengan menggunakan linear programming. Pertama, kita akan gambar dulu, kan minggu lalu saya sampaikan. Kalau ada kendala sumber daya, apa yang harus pertama kita lakukan? Gambar dulu grafiknya sendiri-sendiri. Ya, jadi saya nggak tanya lagi ya. Jadi gambar dulu grafiknya, cari titik potong dengan sumbu X, cari titik potong dengan X1, cari titik potong dengan X2, nanti dapatnya 0 sama 213 dan 320 sama 0. Ya. Oke. Setelah itu kita gambar garisnya. Kan dapatnya tadi di garis 0 sama 0, 213 dan 320 sama 0. Maka di sini 320, ini 213. Gambar garis kendala sumber daya ini adalah garis kendala sumber daya. Yang kedua, tadi kita punya kendala, ini tadi X1 plus D1 min D1 plus sama dengan 200, atau X1-nya sama dengan 200. Kan kita berharapnya ini 0 ya, ini 0. Ini kan 0 kan? Maka X1-nya sama dengan 200 dan X2-nya sama dengan 120. Jadi kita dapat garisnya itu adalah yang pertama ini goal 1, yang X1 sama dengan yang ini ya. X1 200 dan X2 120. Jadi yang ini X1 sama dengan 200, garisnya lurus karena fungsinya cuma ada X1 aja. Kalau yang ini adalah X2 sama dengan 120. Tapi nanti deviasinya bisa D plus, kalau dia lebih berarti nanti dia ke kanan, atau kalau dia D min dia ke kiri, kalau dia ke atas itu D plus, ke bawah dia D min. Tapi yang mana sih yang kita pakai sebagai wilayah pengujian? Yang ini tadi kan lebih kecil nih, berarti kan wilayah pengujiannya di sini ya. Sini gitu kan, bawah di sini ya, kalau yang merah itu. Oke. Kalau yang ini tadi kan D min. Kalau D plus tidak masalah, kalau D min yang jadi masalah, maka wilayah pengujiannya ke bawah. Yang ini juga wilayah pengujiannya ke bawah. Jadi sebetulnya titik potong untuk pengujian kita itu ada di sini. Ini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini dia wilayah optimalnya. Di titik 0, di titik A, di titik B, di sini ya, di titik C, di titik D. Titik 0 ini nggak masalah lagi karena 00. Titik ini berarti titiknya 200 sama 0. Kalau yang ini titiknya 0 sama 120. Ya enggak. Nah, tinggal yang perlu kita cari titik potongnya tuh yang ini. Antara kurva 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 640 dan x2 sama dengan 120. Yang ini kita cari titik potong antara kurva 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 640 dengan kurva x1 sama dengan 120. Nah, kita lihat yang pertama misalnya nih. Bisa nggak nih saya nulisnya nih 2x1? Susah ya, saya keluar dulu aja. Oke, saya bikin
Jadi kita kan punya 2 titik potong ya di sini sama di sini nih. Kalau kita mau cari garisnya, itu adalah saya 2x1 ditambah, kalau misalnya saya ambil garis yang kelihatan ya gambar Ibu ya, kita ambil yang ini berarti kan X2-nya 120 ditambah 3 kali 120 sama dengan 640. Ada yang bisa bantu menghitung X1-nya berapa? X1-nya berapa untuk yang di titik ini? 140. Hitungannya gitu. Kemudian yang di sini, yang di titik ini, itu kan yang dihitung adalah, di sini kan di titik ini X1-nya yang 200. Maka 2 dikali 200 ditambah 3x2 sama dengan 640. Nah, oke, saya panjangin dulu. Taruh sini. 640, maka dapatnya X2 sama dengan berapa? 80. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, bisa ya. Lanjut ya. Di titik ini, kalau saya mau pindahin, ini kan ada bulat-bulat nih, sudah. Nah, di sini ya, Ctrl C. Ini kan sebetulnya di titik ini juga ada nilai. Ctrl C. Nah, di titik ini kan sebetulnya kan tadi titik yang di bawah ini kan sebetulnya adalah titik optimalnya juga. Kalau kita mau di titik yang di bawah ini dia adalah 200,0, ya enggak? Kalau yang di titik sini saya pindahin, misalnya Ctrl V lagi, yang di sini kan sebetulnya titiknya adalah 0 sama 120, kan gitu ya? Bisa ikutin sampai sini? Jadi kita sebetulnya punya 4 titik, kalau yang 0,0 ini nggak usah kita pakai, nggak apa-apa, karena nanti hasilnya pasti 0. Jadi sebetulnya kita ada 4 titik. Sampai sini, oke. Nah, tetapi kalau mau, oke, kita tambah dulu new slide supaya enak. Oke, saya masukin ke tabel. Oke. Nah, ini tadi salah. Misalnya ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah nilai Z. Tadi kan kita punya beberapa titik di atas. Ini, nah ini ya, 0, 120, 140, 120. 0, 120. Coba bantu catat 0, di sini 120. Terus 140, 120 ya? Betul? Betul nggak? Betul, Bu. 200 sama 0, terus 200 sama 0, terus tadi berapa? 280, Bu. sama 80, Bu. 80. Nah, sekarang cari Z-nya. Z-nya tadi berapa? 2x1 ditambah 3x2 ya? Betul? Halo? Betul? Iya, Bu. Betul ya? Berarti Iya, Bu. kalau dia X2, Z-nya di sini berapa? 120 kali 3 berarti di sini 360 Z-nya. Ya enggak? Di sini berapa nih? 140 ditambah 120. Berapa? Cari ya. Coba cari berapa di sini Z-nya. Kalau ini 200, 2 kali 2, ini X1 200, berarti ini 400. Di sini berapa Z-nya? Coba cari. 640. 640, Bu. Di sini 40. 640. Ini 640 ini? Ini? Iya, Bu. Di sini 640 juga? Oke. Berarti kan yang teralokasi maksimal di titik yang 2 ini kan? Di sini kan? Ya enggak? Maka yang ini sudah enggak jadi perhatian kita lagi. Ini sudah enggak jadi perhatian kita. Yang jadi perhatian kita tuh yang ini, yang alokasi waktunya tuh pas 640. Ya, oke, sekarang kita lanjutin. Kita lanjutin. Kalau
Berarti yang kita akan ambil adalah yang ini yang saya itemin, ini Ctrl B, sama yang ini karena teralokasi. Persoalannya adalah kita akan mendeteksi berapa D-min dan D plus-nya. Nah, kalau dia 140, tadi kan dia minta X1 berapa tadi? 200 ya kunjungannya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, Iya, yang Bu. ini 120, ya enggak? Berarti kalau di pertama ini D-min atau D plus? D-min kan? Jamin. D1 minnya sebesar berapa tuh? 200 dikurang 140, 60. Ya enggak? Bisa nggak dinaik-naik? Nah, bisa di sini. Nah, D1 minnya 160 jadinya. Kalau di sini pas D-nya 0, sudah terpenuhi semua. Di sini 0, karena dia sudah terpenuhi. Kalau di sini justru dia sudah terpenuhi. Kalau di sini tadi berapa tidak terpenuhinya? D2 minnya berarti sama dengan 120 kurang 60, 40. Ya enggak? Kontrol, oh ini. Nah, sekarang minimum Z-nya berapa? Ini sumber daya ya, bukan Z, mohon maaf. Ini sumber daya. Minimum Z-nya berapa? Minimum Z tadi adalah tambahan D-min 1, D1 min ditambah D2 min kan? Di sini D1 minnya adalah 60, minimalnya di sini adalah 40. Bisa ikuti enggak? Mana yang paling negatif, yang paling rendah, yang deviasinya paling rendah? Yang bawah kan? Yang 200 sama 80. Maka di sini nih kalau 140 sama 120 itu deviasinya Z-nya adalah 60, sementara kalau di titik 280 itu deviasinya 40. Maka yang kita ambil sebagai variabel keputusannya yang 200 sama 80. Jadi 280 itu artinya X1-nya kita akan produksi sebesar 200, terpenuhi berarti X1 karena tadi permintaannya 200, tetapi X2-nya sebesar 80, tidak terpenuhinya X2-nya itu D2 min-nya sebesar 40, maka Z-nya adalah 40. Artinya tujuan pertama tercapai, tujuan kedua tidak tercapai karena dengan 200 sama 80 kali kunjungan itu waktunya sudah 640, nggak bisa lagi, sudah maksimal. Gitu. Ada nggak yang ingin bertanya sampai sini? Silahkan. Silahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Untuk goal programming ini harus menggunakan metode grafik terus, Bu, ya? Enggak, kalau kita sudah kan kalau dalam perhitungan manual kita pakai metodenya grafik ya. Atau bisa juga pakai metode matematis, cuma agak rumit ketika pakai metode matematis karena kita tidak tahu titik potongnya tadi itu loh. Itu yang kita akan rumit gitu. Nah, tetapi ketika dalam konteks QM, ketika kita betul-betul riset di lapangan, biasanya kita akan gunakan QM. Gitu. Sampai sejauh ini yang saya sampaikan, jelas nggak yang saya jelasin kalimatnya gimana ya? Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang di tabel alasan yang Ibu bold itu yang dipilih, kenapa ya, Bu? Nah, kenapa tadi? Ada nggak yang bisa bantu? Tat, balik dulu. Tabel. Nah, ini. Coba. Ada nggak yang bisa bantu? Oke, kita lihat ya, kenapa yang dipilih.
Kalau di sini, kalau yang di titik yang kolom baris kedua, ini D1 min-nya berapa kira-kira? Atau D-min-nya aja deh, kan tadi kita tidak definisikan yang ini. Berapa D-min-nya? Coba Mualia, berapa D-min-nya kalau dia ZX1-nya 0? 200? 200. 200. Kalau di sini, D-min-nya berapa? 0 ya? Ya enggak? Berarti total D-nya berapa? 200. Itu pertama. Kalau di sini, D-min-nya berapa? D-min-nya 0. Ya, kalau di sini D-min-nya itu adalah 120. Maka totalnya 120. Oke, bisa ikutin. Sampai sini paham, Mualia? Coba, Mualia, kalau gitu alasannya apa kira-kira? Yang paling kecil, Bu. Nah, pertama, deviasinya keduanya paling kecil 40 sama 60. Karena kalau pilih yang di 2 titik itu besar banget. Kedua, coba lihat sumber dayanya, Mualia. Apa kesimpulannya? Tadi dari soalnya sumber daya yang terpenuhinya 640. 640. Kalau kita pilih yang pertama ini, kenapa? Kalau 360? Masih kurang. Masih kurang. Jadi kalau yang di bawah, bukan masih kurang, kalau yang di bawah ini sumber dayanya masih berlebih. Kan sumber dayanya 640. Ya kan? Tadi dia bilang kan maksimum 640. Kalau di sini sumber dayanya berlebih karena dia cuma pakai 360, padahal dia ada minimum ketidaktercapaian 200. Jadi tidak efisien, tidak optimal. Yang di baris ketiga ini juga sama. Sumber dayanya tuh dia cuma pakai 400, berarti ada lebih 200, tetapi ada ketidaktercapaian target sebesar 120. Sementara 2 titik yang lain itu capaian targetnya tuh lebih minimal gitu, lebih baik daripada 2 titik yang enggak saya bold itu. Bisa ngikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya, silahkan. Oke, ini kita tutup dulu. Save. Ini ada satu soal. Soal ini ada di petunjuk praktikum ya. Di petunjuk praktikum itu ada cara nanti pilihnya analyze, kemudian goal programming. Ini agak lebih banyak kendalanya. Kalau kita menggunakan metode grafik, ya maka harus pakai kertas yang kotak-kotak itu untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah bahwa konseptual produk itu akan menghasilkan produk komputer, ya, CP400 namanya sama CP500. The computer use different motherboards produced in abundant supply by the company, but use the same cases and disk drive. CP400 itu menggunakan 2 floppy disk dan tidak menggunakan disk drive, sementara CP500 menggunakan 1 floppy disk dan menggunakan 1 disk drive. Ya. Ini the disk drive and cases dibeli dari disk drive dan apa namanya yang casingnya itu dibeli dari perusahaan lain. Tersedia 1.000 floppy disk, berarti ini ketersediaan sumber daya, 500 disk drive dan 600 apa sih namanya sarung ya, yang casing yang ininya tuh casing komputernya untuk digunakan oleh konseptual produk itu selama setiap minggu. Diperlukan 1 jam untuk menghasilkan CP400 dengan keuntungan per unitnya 200 dan diperlukan 1 dan 1,5 jam untuk merakit CP500 dengan keuntungan $500. Maka kita diminta ada 4 tujuan. Kalau tadi kita punya 2 tujuan, jadi di model yang kedua ini ada 3 kendala dan 4 tujuan. Berarti nanti kendala tujuannya ada fungsi kendalanya ada 7. Ya. Yang pertama, memenuhi sedikitnya kontrak 200 unit CP400 per minggu, membuat paling sedikit total 500 tiap minggu, berarti X1 tambah X2-nya 500,
mendapatkan keuntungan paling sedikit $250 per minggu, berarti nanti 200x1 ditambah berapa tadi 500x2, paling sedikit ya, berarti lebih besar sama dengan dari $250, menggunakan tidak lebih dari 400 jam kerja per minggu. Kalau dia tidak lebih berarti dia maksimal, paling tinggi itu. Tetapi kalau dia paling sedikit berarti itu minimal, berarti lebih besar sama dengan, karena itu minimal. Jadi hati-hati mendefinisikan kata sedikitnya, paling sedikit, maksimum, minimum, ya itu hati-hati menggunakannya. Karena itu akan menentukan tanda. Langkah pertama, kita diminta untuk mendefinisikan variabel. Variabelnya sebetulnya cuma dua, ada X1 yaitu untuk CP400 dan X2 untuk CP500, D1 plus untuk kalau dia kekurangan, DI plus, mohon maaf, DI min kalau dia kurang, DI plus kalau dia lebih. Kemudian kita definisikan variabel sumber daya, ini kendala sumber daya. Ada 3 sumber dayanya, yang pertama adalah floppy disk, kemudian ada zip disk drive, dan ada cases, ada apa ya, kemasan ya, sarung. Oke, itu adalah 2x1 ditambah x2, ketersediaannya ada 1000 unit. Zip disk drive hanya untuk x2 saja lebih kecil dari 500, dan cases sarungnya itu ada x1 tambah x2 maksimal 600. Itu kendala sumber daya. Kendala tujuan. Maka tadi 200 CP4 per minggu, maka X1 aja ditambah D1 plus dikurang D1, mohon maaf saya ulang, X1 ditambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 200. Lalu 500 total komputer per minggu berarti X1 tambah X2 ditambah D2 min dikurang D2 plus sama dengan 500. Keuntungannya 250.000 per minggu, maka 200 X1 ditambah 500 X2 ditambah D3 min dikurang D3 plus sama dengan 250.000, dan 400 jam kerja per minggu, berarti tadi kan X1 memerlukan 1 jam kerja ditambah dengan 1,5 untuk X2 ditambah D4 min dikurang D4 plus sama dengan 400, dan jangan lupa menambahkan kendala non negatif bahwa semua variabel yang akan kita hasilkan itu adalah variabel non-negatif. Sampai sini paham nggak dengan cara merumuskannya? Silahkan. Silahkan. Ada yang mau tanya? Ada? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Oke, sekarang maka prioritinya tadi kan minimum besaran D1. Jadi minimisasi besaran kontrak, maka minimum D1 yang jadi persoalan. Yang kedua tadi minimisasi jumlah komputer di bawah 500. Maka yang jadi persoalan adalah min D1 min. Ya, min D2 min. Yang ketiga tadi minimum besaran di bawah 250, maka minimum D3. Kalau dia lebih tidak apa-apa, kalau kurang nggak boleh. Yang keempat, minimisasi jam kerja lebih dari 400, maka dia minimum D4 plus. Ya. Oke, jadi kenapa yang ini plus? Kenapa? Coba lihat, kita lihat di sini. Kenapa dia plus? Nah, menggunakan tidak, kalau yang ini kan memenuhi sedikitnya kontrak 200 mesin. Kalau sedikitnya berarti paling dikit 200. Artinya kalau kurang dari 200 yang jadi masalah. Ya, ini kan minimum nih sedikitnya 200. Berarti kalau kurang dari 200 yang jadi masalah. Makanya di sini D-min yang masuk, D1 min. Yang ini paling sedikit 500 1 minggu, paling sedikit. Berarti kalau lebih tidak apa-apa, kalau kurang tidak boleh. Berarti yang ini juga D2 min. Yang ini sama, paling sedikit 250, kalau lebih boleh, kalau kurang nggak boleh. Berarti D3 min juga yang jadi masalah. Yang beda tuh yang 4, menggunakan tidak lebih dari 400 jam kerja. Berarti ketersediaannya maksimal cuma 400 jam kerja itu. Kalau kurang dari 400, tidak apa-apa.
Tapi kalau lebih dari 400, tidak ada yang mau ngerjain, orang udah kerja semua. Maka yang jadi persoalan itu adalah D4+. Bisa nggak membaca definisinya sampai sini? Jadi kalau yang pertama, memenuhi sedikitnya 200 mesin, sedikitnya 200. Berarti kalau lebih tidak apa-apa, tidak boleh kurang. Makanya yang masuk adalah D1 min. Yang kedua, membuat paling sedikit 500 setiap minggu. 500 setiap minggu paling sedikit. Berarti boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Makanya yang jadi persoalan adalah min. Yang ketiga, keuntungan paling sedikit 250. Berarti boleh lebih dari 250.000 dolar. Tidak boleh kurang dari 250.000 dolar. Yang keempat ini beda. Tidak lebih dari 400. Jadi tenaga kerja itu cuma tersedia 400 jam. Artinya apa? Tidak boleh lebih dari 400, justru terbalik. Jadi saya cuma bisa kerja itu 400 jam, tidak boleh lebih dari 400. Artinya kalau saya kerjanya, kalau saya bisa kan mintanya 500 ya. Kalau saya bisa menghasilkan 500 komputer itu kurang dari 400 jam, itu tidak jadi soal. Tapi tidak boleh lebih dari 400 karena jam kerja saya tuh maksimalnya cuma 400. Paham nggak kira-kira? Jam kerja saya jam kerja saya tuh maksimal cuma 400. Lanjut ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke ini sudah, makanya tadi ini min plus prioritinya. Maka inilah tujuannya, udah agak lebih banyak daripada contoh kasus yang pertama. Ya, jadi P1D yang masuk yang D1-nya min, tujuannya min, yang keempatnya plus prioritinya. Maka 2x1 ditambah x2 lebih kecil dari 1000, x2 lebih kecil dari 500, x1 tambah x2 lebih kecil dari 600, x1 plus d1 min d1 plus 200, x1 plus x2 plus d2 min d2 plus sama dengan 500, lalu ini fungsi keuntungan, tujuan keuntungan, 200x1 ditambah 500x2 ditambah D3 min D3 plus sama dengan 250.000 dan X1 ditambah 1,5x2 ditambah D4 min D4 plus sama dengan 400. Kalau saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Dewi Santika. Dewi. Dewi, kendala sumber daya nomor berapa dari 7 sumber daya itu? Kendala sumber dayanya nomor berapa tadi? Nyimak nggak, Dewi? Silakan. Silakan. Kendala sumber dayanya nomor berapa tadi? Silakan, kendala sumber dayanya nomor berapa? Ayo. Dewi. Nah, coba Rosa Putrihani. Rosa Putrihani, kendala sumber daya nomor berapa? Nomor 123, Bu. 123. Nah, Dewi kemana aja dari tadi? Coba Bella Setiana, kendala 45 itu kendala apa namanya tadi? Bella, Sela Setiana? Kendala apa? Kendala tujuan, Ibu. Kendala tujuan. Kalau 6 dan 7 Indah Hoirunisa kendala apa? Non negatif, Bu. Kendala 6 7. 6 dan 7 kendala apa? 6 dan 7 kendala apa? 6 dan 7. Indah Hoirunisa. Kendala apa, Indah? Nah, Indah nih. Yuk, kendala apa? Aduh, Safa, Dinda, Umara. Yang keuntungan itu kan, Bu?
Iya, kendala apa? Kendala apa namanya? Bukan non negatif ya Bu kalau keuntungan. Bukan. Oke, Safa Dinda Umara, kendala ke-6 dan ke-7 tadi kendala apa? Kendala apa? Silahkan. Kendala apa? Masya Allah. Aduh nak Amanullah. Kendala ke-6 dan ke-7 kendala apa? Kendala tujuan, Bu. Kendala tujuan, masih kendala tujuan, nak. Coba Ida Fitriani, yang bawah sekali ini nih Ida. Ini kendala apa Ida? Non-negativity, Bu. Non negatif. Jadi kendala non negatif itu X1 bla 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 panjangnya itu sama dengan lebih besar dari 0. Itu kendala non negatif. Oke, nah sekarang aduh. Ayu Aulia, silakan Ayu diaktifkan. Ayu Aulia. Iya, Bu. Oke, Ayu. Kenapa sih Ayu? Ini kan 456 kendala tujuan ya. Kenapa dia harus diikuti dengan D1 plus, D1 min, D2 plus, D2 min? Kenapa ya Ayu? Coba Ayu jelasin. Silakan. Ayu. Kenapa harus diikuti dengan D1 plus, D1 min, D2 plus, D2 min, D3 plus, D3 min, D4 plus, D4 min? Kenapa Ayu? Coba Ayu. Kenapa Ayu? Rian Apriansah. Rian, silakan Rian. Rian Apriansah. Rian ada di kelas nggak Rian? Ada, Bu. Ya, Rian coba jelasin kenapa sih harus ditambah D1, D2, D3, D4 itu di kendala tujuan? Untuk apa gitu? Untuk apa? Aduh. Coba Satria Aldi Prayoga. Untuk apa Satria? Biar optimal, Bu. Biar optimal. Ada yang lain nggak yang lebih tepat? D1, D2 tuh untuk menangkap apa sih? Kan tadi fungsi tujuan. Silakan, raise hand. Raise hand dulu ya, biar kedetek dari sini. D1, D2 tadi untuk menangkap apa? Menangkap apa? Lebih dan kurang, ya, Bu. Amanullah, lebih dan kurang. Lebih dan kurang apanya? Dikit lagi Izin Amanullah. menjawab, Bu. Oke, Izin silakan. jawab, Bu. Ya, silakan. Untuk menangkap kelebihan ketercapaian dan ketidaktercapaian dari variabel deviasi itu tadi, Bu, yang ada syaratnya, Bu. Jadi, siapa tadi kok nggak muncul di tempat saya? Gideon, Bu. Oke, Gideon. Oke, makasih Gideon. Jadi betul ya. Jadi D plus ini kan yang 4, 5, 6, 7 ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu karena dia tujuan, maka dia punya ketercapaian. Ketercapaiannya tuh mintanya 200, 500, 250.000, 400. Maka D ini berguna untuk menangkap ketidaktercapaian. Ya, jadi kalau ketidaktercapaian berarti dia di bawah 200, itulah D-min. Atau kelebihan ketercapaian. Kalau kelebihan ketercapaian berarti nanti lebih dari 200. Jadi dari target 200 itu bisa kurang dari target 200, targetnya 200, misalnya kan 200 nih. Yang ini 200 kan? Misalnya 200, itu dia bisa kelebihan ketercapaian itu kalau dia bisa lebih dari 200 maka dia D+, atau bisa di bawah 200 itu D-min. Yang atas ini adalah ketidaktercapaian, yang plus ini adalah kelebihan ketercapaian. Ya, jadi kalau yang ini ketidaktercapaian karena tidak tercapai dari 200, tapi bisa juga kelebihan ketercapaian. Dua-duanya jadi masalah dalam goal programming karena kita bicaranya
kita bicaranya targetnya 200. Bisa ikutin nggak? Sampai sini. Bu. Ya, makanya tadi saya berkali-kali tanya, paham nggak sebelum saya bicara? Tadi kan modelnya gampang tuh, cuma satu fungsi tujuannya. Berkali-kali saya tanya, ada yang mau tanya? Gitu ya, supaya ketika saya masuk dengan model yang besar seperti ini, semua bisa mengikuti dengan baik. Ya. Jadi tidak hadir di kelas itu tidak sekedar formalitas hadir ngabsen, ya, terus sudah selesai nggak punya tanggung jawab apa-apa, ya. Karena yang saya ajar ini adalah calon-calon penerus negeri kita ini gitu loh. Kalau mencela-mencela, tidak bertanggung jawab bahkan terhadap diri sendiri, bagaimana mau mengurus negeri kita ini? Jadi jangan salahin kalau ada orang Cina masuk, jangan salahin kalau banyak orang asing yang bekerja di Indonesia. Kenapa? Karena generasi mudanya kayak gini. Kita tuh terus nyalahin orang lain gitu, tapi kita nggak melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi ini hal kecil gitu yang menunjukkan apakah kita serius atau tidak. Oke, saya lanjutin. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya. Oke, siapa lagi nih? Marilyn Cynthia Nada. Marilyn, coba Marilyn. Kalau di X2, Marilyn, kalau di X1 tadi ya kendala keempat itu kan X1 ditambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 200. Tapi di fungsi tujuan yang masuk hanya D min. Kenapa coba? Marilyn. Marilyn? Iya Ibu, Ya, kenapa? karena yang bakal target ketercapaiannya itu cuma hanya 200 Ibu. Iya, jadi bukan apa? Kaitin sama ini, nah ini soalnya tadi, tadi soalnya. Nah, kenapa yang diambil cuma D min? D1 min. Coba kalimatnya. Sudah deket tapi belum tepat. Dikit lagi. Karena tidak boleh melebihi target ketercapaiannya itu cuma 200 Ibu. Jadi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih gitu. Oke. Masih belum tepat? Arini Rova, coba Arini Rova. Arini? Iya, Ibu. Coba hari ini kenapa tadi yang D1 prioritas 1 ini masuknya itu D-min. Di sini tadi yang masuk di dalam fungsi tujuannya itu D-min. Kenapa? Kaitkan dengan statement ini. Coba, bisa hari ini? Ibu Marilyn bantu jawab lagi Bu. Kalau nggak salah Ibu tadi jelasin kalau berarti kenapa D-min karena boleh lebih dari 200 nggak sih Bu? Soalnya kecuali yang priority 4 itu nggak boleh kurang dari 400 dan nggak boleh lebih dari 400. Oke, sebentar ya, oke. Marilyn, silakan Arini. Arini? Dari yang dijelasin Marilyn tadi berarti Bu, itu tidak boleh lebih dari 400 dan tidak boleh kurang dari 200 Bu. Tadi Marilyn tuh udah mulai detil jawabannya. Coba Marilyn, diulang Marilyn. Marilyn? Iya Ibu. Ya. Ibu sebelumnya maaf kalau nggak bisa off cam soalnya sinyal di sini jelek banget Ibu. Nggak apa-apa, silakan. Kenapa dia demin itu karena itu kan dari statementnya aja memenuhi sedikitnya kontrak 200 mesin CP 400 setiap minggu. Artinya kita
kalau lebih dari 200 itu nggak apa-apa, atau kurang dari 200 itu nggak apa-apa gitu. Oke ya, jadi gimana kalau lebih dari 200, kalau lebih Kalau lebih itu nggak masalah, Bu, tapi heeh, kalau kurang juga tidak masalah gitu. jadi lebih Yang kurang penting oke nggak apa-apa. aduh masih berbelit ya, Bu, maaf Ibu. Kan gini ya, ini akan kalau kita nggak paham ini, kita akan salah dalam menentukan, kendala tujuan, maksud saya. Ini kan ada kalimatnya nih, memenuhi sedikitnya kontrak 200 mesin, ya 200 sedikitnya, ya sedikitnya. Kalau sedikitnya 200, berarti paling sedikit berapa? 200 Ibu, berarti 200. kalau lebih dari 200 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti Ya. kalau sedikitnya 200, berarti 200 itu paling kecil. Paling kecil, ya. Artinya kalau lebih tidak apa-apa. Jadi kalau kita D+, kalau nanti kita tuh mencapai D+, itu nggak masalah. Yang jadi soal kalau dia kurang. Itulah yang menyebabkan kenapa D1 itu yang masuknya adalah D-. Karena di sini ada statement bahwa sedikitnya 200. Berarti boleh lebih dari 200, tapi tidak boleh kurang dari 200. Gimana? Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Membuat paling sedikit total 500 tiap minggu. Muhammad Raihan. Ya. Jadi yang masuk kalau membuat paling sedikit total 500 tiap minggu, yang masuk D+ atau D-, Muhammad Raihan. Ini karena paling sedikit, Bu, jadi itu tidak boleh kurang dari 500, tapi boleh untuk lebih dari 500. Ya, Karena jadi paling minimalnya 500. Jadi ya, D-. D- yang masuk. Jadi begitu, kecuali yang keempat, menggunakan tidak lebih. Nah, dia bilang tidak lebih berarti paling tinggi 400. Artinya kalau dia kurang dari 400 tidak masalah. Tetapi kalau lebih itu yang jadi masalah. Makanya prioritas 4 itu yang masuk adalah D+. Gitu. Ya. Nah, dengan udah hampir 2 jam kita kuliah nih. Oke. Cara yang pertama yang harus kita lakukan tetap sama. Jadi ini adalah fungsi formula, kesimpulan dari fungsinya. Caranya sama ya. Jadi gambar dulu grafik kendala sumber daya. Yang ini yang digambar. Nah ya. Kemudian gambarkan satu persatu grafik kendala tujuan. Hati-hati karena nanti dia perpotong ini nih. Ini yang grafik yang pertama, kedua ya. Kemudian ketiga. Nah, hati-hati terus gambarkan tujuan pertama. Terus daerah yang diarsir itu tergantung apakah yang jadi persoalan D+ atau D-. Itu akan menentukan poin pertama. Ini baru masuk tujuan pertama, ini kurvanya. Ya. Setelah itu masukin goal kedua. Tambahkan lagi goal kedua nih. Ini tambah goal keduanya yang ini. Jadi ke atas dia. Ya, ke atas, maka yang jadi kecil ini daerah kepuasannya. Tambah enaknya pakai ini ya kalau mau gambar. Yang ketiga nih ya, tambah goal ketiga. Ini goal ketiga. Goal ketiga itu ternyata nggak bersinggungan kalau digambar ini dengan wilayah fungsi tujuan. Sebetulnya ini sorry ya. Nah ini. Jadi harusnya dia bersinggungan di titik ini nih sebetulnya goal ketiga itu. Terus gambar, nah sebentar, goal ketiga, belum masuk goal keempatnya malah ya, belum selesai. Oke, di sini ada goal keempat, sebentar. Nah, nanti dia keluar optimalnya kalau kita masukin ke QM. Nanti setelah dari, Ibu sudah stop share belum? Nah, setelah dari sini masukin tinggal goal keempat yang jam kerjanya maksimal 400 yang belum masuk. Ya, nanti masukin.
400 berarti X1 plus X2-nya sama dengan 400, berarti 400 sama 400. Jadi ada garis di sini. Kenapa nggak digambar? Karena 400 sama 400 itu di sini nih. Nggak memotong dia. Nah, jadi dia kan ke atas nih nanti 400, 400. Dia tetap ini gitu, daerah optimalnya. Ya, di sini belum dicari optimalnya, tapi di petunjuk praktikum itu ada sebentar hasil optimal dengan menggunakan QM. Nah, ini cara masukinnya ya. Prioritasnya kendala 1, kendala 2, kendala 3. Oke, nih kendala 1, kendala 2, kendala 3, kendala 4, prioritas 1, 2, 3, 4. Tergantung ininya contoh ya. Nah, ini nanti terlihat bahwa X1 achieve-nya 150, X2 200, prioritas 3 tidak tercapai 10.500, constraint kendalanya ya. Sehingga nanti akan kelihatan titik optimalnya. Nanti silakan dicoba. Nah, ini ada soal untuk latihan model mebel ASRI memproduksi meja dan kursi setiap minggu. Perusahaan mendapat pasokan 100 lembar kayu mahoni untuk membuat sebuah kursi diperlukan 4 lembar kayu mahoni dan membuat meja diperlukan 6 lembar. Perusahaan memiliki 120 jam kerja, terdiri dari 3 karyawan. Ya, sebuah kursi memerlukan waktu 4,5 jam dan sebuah meja memerlukan waktu 5 jam. Perusahaan memperoleh laba sebesar 30.000 untuk setiap penjualan kursi dan 35.000 untuk setiap penjualan meja. Perusahaan dapat menjual semua meja dan kursi yang dibuat. Manajer ingin memutuskan berapa banyak meja dan kursi yang harus dibuat agar diperoleh laba maksimal. Sebagai informasi tambahan, manajer perusahaan juga ingin mencapai berapa tujuan berikut laba yang setidak-tidaknya 700.000, meja diproduksi paling sedikit 10 dan sebisa mungkin menggunakan jam kerja tidak lebih dari 100 jam. Silahkan nanti dikerjakan kembali secara berkelompok dengan menggunakan metode manual dan juga menggunakan QM4 window. Untuk yang tugas keempat, coba untuk QM4 window-nya di screenshot kayak gini ya, ditampilkan di dalam ininya. Jadi bentuk ininya Word aja nanti yang diupload ke e-learning-nya supaya nggak terlalu berat. Ya, jadi nanti dikerjakan mulai dari cara mengerjakan pengisian misalnya modul, kemudian pilih goal programming, cara mengisinya, ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan hari ini. Ibu, itu jadi QM4 window-nya digabung aja, Bu, dengan yang manualnya, Bu, screenshot-nya. Ya, digabung aja. Jadi ada perhitungan manual, kemudian bukan ada gambar manual, kemudian ada juga screenshot untuk perhitungan menggunakan QM4 window. Ya, silakan dijelaskan, dieksplorasi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.